Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1691 sampai tahun 1694 kondisi bab 1691. Tapi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, Nona Wei, apa yang Anda katakan bukannya tidak masuk akal. Kami sudah lama tidak mengenal satu sama lain, dan persahabatan kami tidak terlalu dalam. Anda benar-benar tidak punya alasan untuk itu kerjakan untukku. Jadilah musuh seluruh Yang Cheng, jika tidak, Anda dapat memberitahu saya kondisi apa yang Anda miliki, selama saya bisa melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Kondisi saya. Wei Xiaoyun tersenyum, lalu berkata dengan lembut, kondisi saya sebenarnya sangat sederhana, saya ingin 20% saham perusahaan Anda. Nona Wei, Anda. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata Wei Xiaoyun. Selama Anda memberi saya 20% saham, saya akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Anda, dan hal-hal yang saya lakukan ini adalah untuk keuntungan saya sendiri, bukan hanya untuk membantu Anda, untuk mengikuti perusahaan demi keuntungan saya sendiri. Menurutku tidak ada yang salah dengan seluruh Yang Cheng sebagai musuh. Wei Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Melihat Wei Xiaoyun, Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Meskipun tampaknya sangat tidak masuk akal bagi Wei Xiaoyun untuk langsung mengambil 20% saham Fendi Zanders saat ini, bagaimanapun juga, Anda tidak dapat meminta begitu banyak saham hanya karena Anda membantu saya. Tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa Wei Xiaoyun jelas-jelas membantu dirinya sendiri dengan melakukan ini. Karena begitu Wei Xiaoyun memiliki saham di perusahaan Fendi Zanders, maka keluarga besar di Yang Cheng dan keluarga Gongsun tidak akan berani berurusan dengan perusahaan Fendi Zanders dengan mudah, karena ketika mereka berurusan dengan Fendi Zanders, mereka juga berurusan dengan Wei Xiaoyun. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Gongsun, dia tidak akan pernah berani berurusan dengan wanita seperti Wei Xiaoyun. Dalam hal ini, perusahaan Fendi Zanders setara dengan memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Latar belakang ini mungkin merupakan eksistensi yang tidak mudah ditentang oleh keluarga Gongsun. Metode Wei Xiaoyun tidak hanya dapat menyelesaikan masalah keikutsertaan perusahaan Fendi Zanders dalam rapat penawaran, tetapi bahkan dapat menyelesaikan masalah yang baru saja diangkat Wei Xiaoyun. Dengan Putri Huaxia sebagai pemegang sahamnya, perusahaan ini pasti akan mampu melakukannya meskipun dilihat dari seluruh dunia. Bisa berjalan ke samping. Nona Wei, sebenarnya, selama Anda bisa membantu saya mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam rapat penawaran, Anda tidak perlu melibatkan Anda. Meskipun merupakan hal yang luar biasa bagi Fendi Zanders untuk memberi Wei Xiaoyun 20% sahamnya, namun Fendi Zanders masih sedikit malu, jadi dia membujuknya dengan lembut. Apa? Apakah kamu enggan berpisah dengan saham perusahaanmu? Wei Xiaoyun bertanya sambil tersenyum. Nona Wei, saya tidak bodoh. Dalam hati saya tahu mengapa Anda melakukan ini. Jika Anda benar-benar membutuhkan bagian, apalagi 20%, saya dapat memberikannya kepada Anda meskipun 80%. Anda, tapi aku tidak ingin melibatkanmu karena urusanku. Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan menjelaskan tanpa daya. Dan Wei Xiaoyun juga menghela nafas pelan, dan berkata dengan suara rendah, kamu pikir aku bersedia melakukan ini? Seperti yang aku katakan tadi, aku butuh alasan untuk membantumu, sehingga aku bisa menjelaskannya kepada ayahku, kalau tidak akankah aku membantumu tanpa alasan, ada apa? Tetapi Nona Wei, pernahkah Anda berpikir bahwa jika saya memberi Anda saham perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan saya di masa depan mungkin akan memengaruhi Anda? Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tidak masalah. Lagi pula, saya bukan badan hukum perusahaan Anda. Saya hanya pemegang saham. Jika saya merasa situasi perusahaan Anda salah di masa depan, saya akan membersihkan hubungan dengan Anda saja. Bagaimana aku? Wei Xiaoyun berkata dengan nada yang sangat santai. Lalu bagaimana, Nona Wei, apakah kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi? Fendi Zanders bertanya lagi. Apakah kamu masih menginginkan bantuanku? Wei Xiaoyun mengerutkan kening dan bertanya. Memikirkan. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Saya kasihan meminta orang-orang Anda untuk membawakan kontrak pengalihan saham. Pesawat saya berangkat jam 7 malam. Kalau waktunya sudah habis, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesal. Wei Xiaoyun melihat ponselnya dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Wei Xiaoyun dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, Nona Wei, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih Liu Qing, jika tidak ada Liu Qing, bagaimana aku bisa membantumu dengan bantuan sebesar itu? Wei Xiaoyun berkata dengan lembut sambil makan. Ya. Fendi Zanders mengangguk, lalu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Qiaoqiao, menyuruh Zhou Qiaoqiao untuk segera membawa kontrak transfer saham. Lagi pula, jika Wei Xiaoyun benar-benar diizinkan menjadi pemegang saham perusahaan Fendi Zanders, maka semua kekhawatiran Fendi Zanders sebelumnya akan hilang, dan bahkan keluarga Gongsun tidak akan ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Zhou Qiaoqiao segera datang ke hotel dengan membawa kontrak, dan kemudian Fendi Zanders mengambil 20% saham di tangannya dan mentransfernya ke Wei Xiaoyun.
Dalam hal ini, perusahaan Fendi Zanders kini hanya memiliki 3 pemegang saham. Fendi Zanders memiliki 70% saham, Wei Xiaoyun 20%, dan Zhou Qiaoqiao 10%. Dan Zhou Qiaoqiao adalah perwakilan hukum perusahaan tersebut. Selanjutnya, Fendi Zanders berencana memberikan 8% sahamnya kepada Xiao Yu, Wang Xiong Glasses dan Hebo, dan masing-masing akan mendapat 2% saham. Dalam hal ini, pada akhirnya Fendi Zanders akan tetap memegang 52% saham di tangannya, dan dia akan tetap menjadi pemegang saham terbesar perusahaan tersebut. Setelah Fendi Zanders menandatangani kontrak dengan Wei Xiaoyun, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao berinisiatif mengantar Wei Xiaoyun ke bandara. Setelah Wei Xiaoyun pergi, Zhou Qiaoqiao tampak bingung dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Tuan Zanders, mengapa Anda memberikan 20% saham kepada wanita ini? Tahukah Anda berapa banyak perusahaan di dunia ini yang ingin memberikan saham kepada wanita ini, dan wanita ini bahkan tidak melihatnya? Apalagi perusahaan kita, bahkan keluarga Gongsun pun rela mengambil 20% sahamnya padanya." Jawab Fendi Zanders lembut. "Siapa wanita ini?" Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. "Nama belakangnya Wei, dan selama dia menjadi pemegang saham perusahaan kita, bahkan keluarga Gongsun pun tidak akan berani menganggap enteng perusahaan kita. Menurutmu siapa wanita ini?" Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Nama keluarga Wei." Zhou Qiaoqiao tertegun sejenak, lalu segera menyadari, dan berkata dengan nada yang sangat tidak terbayangkan, "Tuan Zanders, apakah wanita ini?" "Benar, wanita ini adalah putri dari orang yang ada di hatimu." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Zhou Qiaoqiao berdiri di sana tertegun, dengan keterkejutan di matanya. Saat ini, Zhou Qiaoqiao akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders berani datang ke Yangcheng untuk berurusan dengan orang-orang seperti Gongsun Yan. "Saya tidak tahu berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Tuan Zanders." Melihat punggung Fendi Zanders, Zhou Qiaoqiao tidak bisa menahan nafas pelan. Akhir bab ini. Bab 1692. Bab 1692 Pengawal Ayah. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders mengantar Zhou Qiaoqiao kembali ke rumahnya, dan kemudian pulang sendirian. Namun kurang dari 10 menit setelah Fendi Zanders meninggalkan villa Zhou Qiaoqiao, dia tiba-tiba menemukan seseorang berdiri di tengah jalan menghalangi jalan Fendi Zanders. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa orang ini bukanlah orang biasa, jadi dia selalu ragu apakah dia harus berhenti atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa Fendi Zanders datang ke Yangcheng, jadi keluarga Gongsun pasti tahu bahwa Fendi Zanders ada di Yangcheng, dan dia khawatir orang yang menghalangi jalan mungkin adalah keluarga Gongsun yang datang untuk menanganinya. Dia dari. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia merasa lebih baik tidak keluar dari mobil. Jadi bukan saja dia tidak berniat mengerem, tapi dia menginjak pedal gas dengan keras, mencoba melewati orang tersebut. Ledakan. Tapi tepat ketika Fendi Zanders hendak melewati orang ini, orang ini sebenarnya mengubah posisinya dan berdiri di depan mobil Fendi Zanders. Fendi Zanders secara naluriah ingin mengerem, tetapi sudah terlambat, karena kecepatan mobil tadi terlalu cepat, dan sekarang tidak bisa berhenti sama sekali. Fendi Zanders awalnya berpikir bahwa dia pasti akan membunuh orang ini secara langsung, tetapi terjadi sesuatu yang tidak pernah dia duga. Orang ini justru memaksa mobilnya berhenti dengan satu tangan. Mobil tersebut meninggalkan bekas ban yang dalam di jalan, dan akhirnya berhenti setelah meluncur sejauh lebih dari 10 meter. Dan orang yang berdiri di depan mobil Fendi Zanders memegang mobil itu dengan satu tangan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fendi Zanders berteriak keras setelah melihat adegan ini, karena dia merasa orang ini seharusnya adalah seorang seniman bela diri, dan wilayahnya pasti lebih tinggi dari miliknya. Meskipun Fendi Zanders sekarang adalah seniman bela diri peringkat Suan, dia tidak membawa pil naki saat keluar. Begitu Fendi Zanders bertarung melawan orang ini, dia pasti akan berada dalam kondisi hampir mati. Keluarga Gongsun datang dan menemukan orang yang begitu kuat untuk membunuhku. Fendi Zanders sedang duduk di dalam mobil dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, merencanakan bagaimana dia harus menyingkir. Namun sedetik berikutnya, orang yang menghalangi bagian depan mobil mengulurkan tangan dan menarik pintu lalu masuk ke dalam mobil. Fendi Zanders secara naluriah ingin membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, tetapi pihak lain menghentikan Fendi Zanders dengan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan takut, saya di sini bukan untuk membunuhmu." Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, lalu menoleh dan melirik orang yang duduk di kopilot. Orang ini seharusnya berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian linen, dengan sosok kekar dan penampilan rata-rata, tetapi dengan bekas luka yang sangat mengerikan di wajahnya dan matanya yang dalam. "Kamu, siapa kamu?" Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak memilih untuk keluar dari mobil. Karena Fendi Zanders merasa orang ini benar-benar tidak datang untuk membunuhnya, jika tidak, dia akan memiliki kesempatan untuk menembak Fendi Zanders ketika dia memaksa mobilnya berhenti, tetapi orang ini tidak melakukannya dalam waktu yang lama. "Apakah kamu Fendi Zanders?" Pria parubaya itu tidak menjawab pertanyaan Fendi Zanders sama sekali, tetapi bertanya balik dengan suara serak. "Aku baru saja bertanya padamu, siapa kamu?"
Fendi Zanders berkata tanpa daya. Apakah kamu Fendi Zanders? Pria parubaya itu terus bertanya. Tidak, apakah kamu sakit? Kamu menghentikan mobilku di tengah malam dan tidak memberitahuku siapa kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders berteriak dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Saya hanya ingin tahu apakah Anda Fendi Zanders. Pria parubaya itu berkata pada dirinya sendiri. Melihat pria parubaya itu, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saya bukan Fendi Zanders, Anda mencari orang yang salah. Oh. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah Fendi Zanders melihat pria parubaya itu benar-benar berencana keluar dari mobil, ekspresi wajahnya menjadi semakin bingung, karena dia tidak menyangka pria parubaya itu akan begitu mudah ditipu. Dia yakin bahwa dia bukanlah Fendi Zanders. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa pria parubaya itu sepertinya tidak memiliki kebencian terhadapnya, jadi dia berkata pada saat pria parubaya itu hendak turun dari mobil, saya Fendi Zanders, apa yang Anda inginkan dari saya? Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, pria parubaya itu perlahan menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Fendi Zanders? Saudaraku, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kamu bertanya padaku apakah aku adalah Fendi Zanders ketika kamu muncul. Sekarang setelah aku mengakuinya, kamu masih bertanya padaku bagaimana membuktikannya. Fendi Zanders berteriak dengan sedikit putus asa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pria parubaya itu mengeluarkan foto yang menguning dari pakaiannya. Orang di foto itu adalah Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders baru berusia 5 atau 6 tahun saat itu. Setelah Fendi Zanders melihat foto yang diambil oleh pria parubaya itu, ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut, dan dia buru-buru bertanya kepada pria parubaya itu, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Tuan Zanders memberikannya kepadaku. Pria parubaya itu menjelaskan dengan ringan, lalu memandang Fendi Zanders dengan sangat serius, lalu mengangguk dan berkata, kamu tidak berbohong kepadaku, kamu adalah putra Tuan Zanders, Fendi Zanders. Tuan Zanders yang kamu katakan adalah ayahku. Fendi Zanders bertanya pada pria parubaya itu dengan bingung. Kanan. Pria parubaya itu sedikit mengangguk. Lalu siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenal ayahku? Fendi Zanders memandang pria parubaya itu dan bertanya. Saya pengawal Tuan Zanders. Anda bisa memanggil saya Hades, tapi saya tidak ingat nama asli saya lagi. Pria parubaya itu menjawab. Apakah kamu pengawal ayahku? Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak lebih terkejut, dan dia buru-buru bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Foto ini diberikan kepadaku oleh ayahmu. Dia membawaku ke sini dan menyuruhku menunggu seseorang di sini, dan keturunannya akan muncul dalam 20 tahun, jadi aku sudah lama menunggumu di sini. 20 tahun. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan berkata. Tidak, apa yang kamu bicarakan? Maksudmu ayahku memintamu menungguku di sini. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak semakin bingung. Ya, ayahmu yang memintaku menunggumu di sini. Pria parubaya itu mengangguk. Tapi ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun, dan apa yang kamu tunggu aku di sini? Fendi Zanders terus bertanya. Aku ingin melindungimu. Pria parubaya itu menjawab. Siapa yang butuh perlindunganmu? Bagaimana aku tahu kalau apa yang kamu katakan itu benar? Siapa kamu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Saya Hades, pengawal ayahmu, foto ini bisa membuktikan kebenaran perkataan saya. Pria parubaya itu menjawab dengan sangat serius. Tidak, bisakah kamu berhenti menjadi pengulang? Apakah kamu tidak punya bukti lain? Karena kamu bilang kamu adalah pengawal ayahku, kamu seharusnya mengenal ayahku dengan baik, kan? Ceritakan tentang ayahku. Fendi Zanders kata pria parubaya itu. Akhir bab ini. Bab 1693. Bab 1693 verifikasi identitas, saya tidak begitu ingat apa yang terjadi sebelumnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Fendi Zanders. Tidak ingat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata dengan lembut, apa maksudmu saya tidak ingat? Saya telah kehilangan ingatan saya sekarang, jadi saya tidak ingat hal-hal sebelumnya. Saya hanya ingat bahwa saya harus menunggu Anda di sini, dan kemudian melindungi keselamatan Anda. Saya adalah pengawal Zhang Ye saat itu, dan sekarang Zhang Ye sudah mati. Titik. Aku itu pengawalmu. Pria parubaya itu menjawab. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya itu, dan kemudian berkata dengan lembut, apa, aku tidak tahu siapa kamu sekarang, jadi aku tidak bisa menjagamu di sisiku, dan aku tidak membutuhkanmu pengawal apa, jadi kamu harus melakukan apapun yang kamu mau, aku sangat sibuk di sini. Melindungimu adalah alasanku hidup. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan selain melindungi kamu. Aku telah menunggumu selama 20 tahun, jadi apakah kamu setuju atau tidak? Jika kamu tidak setuju, aku harus melindungimu. Lalu bagaimana kamu akan melindungiku? Fendi Zanders bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Aku menuruti pengaturanmu. Yan Wang menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders memandang Yan Wang dan ragu-ragu selama 2 detik.
Meskipun dia merasa orang di depannya sangat aneh, dia memiliki foto Fendi Zanders ketika dia masih kecil di tangannya, dan dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders masih percaya pada Yan Wang. Kata-kata itu baru saja diucapkan. Karena kamu bilang ingin melindungiku, tidak ada masalah, tapi aku tidak bisa mempercayaimu sepenuhnya sekarang, jadi aku tidak bisa membawamu ke sisiku, atau jika kamu dikirim oleh musuhku untuk memata-mataiku, kalau begitu aku akan melakukannya. Ini merepotkan, kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders berkata kepada Yan Wang dengan sangat serius. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin aku mengikutimu, tapi aku harus melindungimu. Yan Wang sedikit mengangguk. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau ini, kamu memberiku nomor ponsel, jika aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, aku akan meneleponmu, bagaimana menurutmu? Fendi Zanders bertanya. Saya tidak punya ponsel. Saya punya sebelumnya, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Biarkan saya membuangnya. Yan Wang memandang Fendi Zanders dan berkata. Dahi. Fendi Zanders terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata Yan Wang, dan berkata tanpa daya, baiklah, saya akan mengajak Anda membeli ponsel sekarang, dan akan lebih mudah bagi saya untuk menghubungi Anda nanti. Bagus. Yan Wang sedikit mengangguk. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia langsung menyalakan mobilnya, lalu membawa Yan Wang mencari toko ponsel 20 jam, dan membelikan Yan Wang telepon senior untuk orang tua. Lagi pula, menurut Yan Wang, dia sudah kehilangan ingatannya sekarang, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak hal. Fendi Zanders merasa mesin tua itu masih sangat cocok untuknya. Setelah membeli ponsel, Fendi Zanders menyimpan nomor ponselnya di ponsel Yan Wang, dan memberitahu Yan Wang cara membuat dan menerima panggilan. Meski Hades kehilangan ingatannya, ia bukanlah orang bodoh, malah sebaliknya ia sangat pintar. Fendi Zanders hanya mendemonstrasikan cara menggunakannya, dan Yan Wang telah mempelajarinya. Setelah menyelesaikan telepon, Fendi Zanders dan Yan Wang kembali ke mobil. Nantinya kamu bisa menggunakan ponsel ini untuk menghubungiku. Kalau ada urusan, kamu bisa meneleponku. Kalau ada yang perlu dilakukan, aku juga akan menghubungimu. Setelah Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia berkata dengan lembut kepada Yan Wang. Bagus. Yan Wang melihat ponselnya dan sedikit mengangguk. Sekarang belum terlalu pagi, izinkan aku mengantarmu pulang, di mana kamu tinggal. Fendi Zanders memandang Hades dan bertanya. Saya tidak punya tempat tinggal, saya biasanya tidur di jalanan. Jawab Yama. Tidak, aku baru saja melihat bahwa kemampuanmu tidak buruk, kamu seharusnya menjadi pejuang kulit hitam, kan? Kenapa kamu begitu sengsara? Fendi Zanders bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun, dan agar tidak mengungkapkan identitasku, aku hanya bisa memungut sampah di mana-mana untuk mencari nafkah. Yan Wang berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders menoleh dan menatap Hades, merasa agak tergerak di hatinya. Jika Raja Hades ini benar-benar pengawal ayahnya dan benar-benar telah menunggunya di Yangcheng selama bertahun-tahun, itu akan sangat mengharukan. Hanya saja Fendi Zanders masih memiliki banyak hal yang tidak dapat dia pahami. Menurut Yan Wang, ayah Fendi Zanders memintanya untuk menunggu Fendi Zanders di sini, yang berarti ayah Fendi Zanders mengetahui tentang pertemuan Fendi Zanders 20 tahun yang lalu. Ketika dia datang ke Yangcheng, atau ayah Fendi Zanders mungkin tahu jika dia berada di tangan keluarga Gongsun. Semakin Fendi Zanders memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Tapi tak berdaya, Raja Hades ini telah kehilangan ingatannya, jadi Fendi Zanders tidak punya cara untuk menemukan jawabannya tentang orang ini. Namun, pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba teringat bahwa Liu Qing memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya saat itu. Jika Raja Hades ini benar-benar pengawal ayahnya, maka Liu Qing pasti mengetahui keberadaan Raja Hades. Jadi Fendi Zanders langsung mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Liu Qing dan memutar nomornya. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Liu Qing menjawab panggilan itu. Bocah Zanders, apakah masalahnya sudah selesai? Kenapa kamu tidak meneleponku untuk berterima kasih? Liu Qing bertanya sambil tersenyum. Terima kasih pastinya. Lagi pula, tanpamu, aku tidak akan bisa menyelesaikan pelelangan secepat ini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu melanjutkan, tetapi ada yang ingin kutanyakan padamu sekarang, ada apa? Liu Qing bertanya sedikit bingung. Begini, saya bertemu dengan seorang pria di jalan hari ini. Pria ini ada di dalam mobil saya sekarang. Dia bilang dia adalah pengawal ayah saya. Saya ingin bertanya apakah Anda tahu bahwa ayah saya memiliki pengawal bernama Hades di sisinya? Tanda tanya petik 2. Fendi Zanders bertanya langsung. Dan Yan Wang masih melihat ponsel tuanya saat ini, bahkan setelah mendengar kata-kata ini dari Fendi Zanders, dia tidak menjawab dengan cara apapun. Yama. Nada bicara Liu Qing langsung berubah setelah mendengar nama itu. Itu benar, orang ini memberitahuku bahwa namanya adalah Hades, tetapi dia tidak tahu nama aslinya, dia telah kehilangan ingatannya sekarang, orang ini sangat terampil, dia seharusnya menjadi prajurit tingkat Suan. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, saat itu, memang ada pengawal bernama Yan Wang di samping ayahmu.
Saya bertemu orang ini sekali, tetapi sudah terlalu lama, dan saya tidak ingat lagi penampilan orang ini, tetapi saya mendengar bahwa Yan Wang meninggal 20 tahun yang lalu. Setelah itu, orang ini tidak pernah muncul lagi. Liu Qing berkata perlahan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Liu Qing, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Oke, saya tahu apa yang terjadi, aku akan menutup telepon dulu." "Oke." Liu Qing setuju, lalu langsung menutup telepon. Akhir bab ini. Bab 1694. Bab 1694 berpartisipasi dalam penawaran. Setelah Fendi Zanders meletakkan ponselnya, dia menoleh dan melirik Hades di sampingnya. Berdasarkan perkataan Liu Qing barusan, Fendi Zanders yakin bahwa memang ada pengawal bernama Hades di samping ayahnya saat itu. Hanya saja orang ini meninggal 20 tahun yang lalu, dan itulah yang dikatakan Yama sendiri. Jadi Fendi Zanders menilai bahwa orang di sampingnya mungkin benar-benar pengawal ayahnya. Karena orang ini tidak memusuhi Fendi Zanders dari awal sampai akhir, jika dia adalah pembunuh yang diundang oleh keluarga Gongsun, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bergerak sebelumnya, tetapi orang ini tidak pernah bergerak. Meskipun Fendi Zanders sudah percaya di dalam hatinya bahwa Hades mungkin benar-benar pengawal ayahnya, Fendi Zanders masih tidak bisa mempercayai orang ini 100%. Jadi setelah berpikir sejenak, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yan Wang, "Karena kamu telah menemukanku sekarang, maka kamu harus berhenti memungut sampah. Aku akan membawamu ke hotel untuk membuka kamar, dan kamu akan tinggal di hotel tersebut. Dari sekarang." "Baiklah. Bisa." Yan Wang tampaknya juga tidak sopan kepada Fendi Zanders, dan langsung mengangguk ke arah Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders membawa Yan Wang ke sebuah hotel. Dekorasi hotel ini masih sangat tinggi dan sistem keamanannya sangat lengkap. Tujuan penataan Yan Wang di hotel oleh Fendi Zanders adalah untuk memudahkan pengamatan situasi Yan Wang selanjutnya. Lagi pula, ada kamera di koridor pintu masuk hotel, sehingga Fendi Zanders dapat mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan Hades setiap hari. Fendi Zanders membukakan suite untuk Yan Wang di hotel, dan langsung membayar biaya kamar selama setengah tahun. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders sekarang. Suite Fendi Zanders yang dipilih menghadap kamera di koridor, dan letaknya di lantai 18. Jika Hades ingin meninggalkan suite ini, dia harus keluar melalui koridor, kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini. "Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang." Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Hades. "Oke." Yan Wang mengangguk. Hotel ini punya restorannya sendiri. Kalau mau lapar bisa langsung ke lobi lantai 1. Saya sudah pesankan biaya makan 100.000 yuan untuk Anda, jadi tidak perlu memberikan uang setelah makan. Dan beritahu mereka nomor kamarmu. Bisa. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan sejumlah uang tunai dan menaruhnya di atas meja, lalu melanjutkan, "Uang ini juga untukmu, simpanlah untuk saat kamu memiliki sesuatu yang mendesak." "Bagus." Yan Wang memandang Fendi Zanders dan mengangguk lagi. "Tidak bisakah kamu mengatakan apapun selain kebaikan? Aku menghabiskan begitu banyak uang untukmu, kenapa kamu tidak bisa mengucapkan terima kasih?" Fendi Zanders bertanya pada Yan Wang tanpa berkata-kata. "Aku akan membalas budimu di masa depan, jadi aku tidak perlu mengucapkan terima kasih." Yan Wang berkata pada Fendi Zanders. "Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu sekarang, dan kamu masih mengatakan ingin melapor kepadaku." Fendi Zanders mengajukan keluhan dengan mulut melengkung, dan kemudian melanjutkan, "Oke, saya akan kembali, kamu dapat tinggal di sini dengan baik, hubungi saya jika ada yang harus kamu lakukan." "Bagus." Fendi Zanders terdiam lagi setelah mendengar kata-kata baik itu, dan berjalan langsung menuju luar ruangan. Setelah meninggalkan kamar Yan Wang, Fendi Zanders langsung menemui manajer hotel. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Manajer hotel mengetahui bahwa Fendi Zanders baru saja membuka kamar di hotel mereka selama setengah tahun dan telah menghemat banyak biaya makan, jadi dia memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat sopan. "Mulai hari ini, kamu awasi tamu di kamar 1802. Kapan dia keluar, atau jika ada yang datang mencarinya, kamu sudah mencatatnya dengan jelas untukku. Aku akan datang kepadamu sebulan lagi." Fendi Zanders berbisik kepada manajer itu. "Pak, saya benar-benar minta maaf, ini menyangkut privasi pelanggan hotel kami." Manajer membuka mulut untuk menolak. Tetapi Fendi Zanders langsung menyela manajernya, dan berkata dengan hampa, "Berikan saya nomor kartu bank Anda." "Tuan, apa yang Anda maksud dengan itu?" Manajer itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. "Jangan bicara omong kosong, beritahu aku nomor kartu bankmu." Fendi Zanders mengulangi dengan tidak sabar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, manajer hotel masih memberitahu Fendi Zanders nomor kartu banknya. Fendi Zanders menggunakan mobile banking untuk mentransfer 50.000 yuan ke manajer, dan kemudian berkata dengan ringan, "Ini adalah deposit, dan akan ada 50.000 yuan dalam 1 bulan. Apakah 100.000 yuan cukup?" "Cukup, cukup." Manajer itu tercengang saat melihat Fendi Zanders, dan tergagap kembali. "Anda harus tahu apa yang sebenarnya perlu dilakukan manajer, cukup menatap Hades, dan dapatkan 100.000 yuan sebulan. Di mana saya dapat menemukan hal yang bagus?"
Jadi pengelola pasti setuju untuk turun. Fendi Zanders memandang manajer itu dan tersenyum, lalu berjalan menuju luar hotel. Setelah menangani masalah Hades, Fendi Zanders kembali ke rumah. Setelah bekerja keras sepanjang hari, karena Wei Xiaoyun telah menjadi pemegang saham perusahaan Fendi Zanders, segalanya menjadi lebih mudah. Tidak peduli betapa hebatnya penyelenggara penawaran, mereka tidak akan pernah berani untuk tidak memberikan wajah pada Wei Xiaoyun, jadi perusahaan Fendi Zanders mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penawaran ini dengan sangat mudah. Perusahaan lain yang berpartisipasi dalam pertemuan penawaran tidak terlalu tertarik dengan real estate venue milik Fendi Zanders, dan mereka tidak tahu betapa menakutkannya latar belakang di balik perusahaan ini. Di mata mereka, venue real estate hanyalah sebuah perusahaan kecil yang baru saja didirikan. Untuk minggu depan, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao telah merencanakan bagaimana mengelola tanah tersebut setelah mengambil alih. Dan Xiao Yu, Hebo Glasses, Wang Xiong dan lainnya juga memegang posisi moderat di perusahaan. Venue real estate juga berada di jalur yang benar. Seminggu berlalu dengan cepat. Penawaran akhirnya akan dimulai. Pada jam 8 pagi, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao berangkat dari gedung venue dan langsung menuju ke lokasi pertemuan penawaran. Qiaoqiao, menurutmu berapa banyak yang akan dibayar keluarga besar lainnya untuk tanah ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao saat mengemudi. Zhou Qiaoqiao ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut, saya pikir mereka hanya dapat membayar paling banyak sekitar 8 miliar. 8 miliar. Setelah Fendi Zanders mendengar nomor ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka tanah itu begitu berharga. Tanah ini saat ini merupakan sebidang tanah terbaik dan terbesar di Yangcheng. Selama Anda mengambil sebidang tanah ini, Anda dapat menghasilkan banyak uang apapun yang Anda lakukan, tetapi premisnya adalah harga tanah tersebut berada dalam kisaran 8 miliar yuan. Karena jika harga melebihi harga tersebut maka margin keuntungan perusahaan akan sangat kecil, dan yang lebih penting lagi, jika investasi pada pembebasan lahan pada tahap awal terlalu besar, hal tersebut juga akan menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan ini, Tuan Zanders. Kekuatan ekonomi grup M Grand sangat menakutkan dan tidak perlu khawatir tentang masalah ini, tetapi perusahaan lain di Yangcheng tidak dapat mempertimbangkan masalah ini. Zhou Qiaoqiao menganalisis. Karena mereka hanya mampu membayar paling banyak 8 miliar, jika saya menaikkan harga menjadi 10 miliar, apakah menurut Anda kita masih akan mendapat untung setelah kita mengambil tanah ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao.